Serangan militer Israel masih terjadi di wilayah Gaza, Palestina. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari wilayah Gaza, Palestina, kita sudah terhubung dengan relawan kemanusiaan Mercy maksud kami, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri, selamat pagi waktu Indonesia. Bisa Anda sampaikan seperti apa situasi terkini dari wilayah Gaza, Palestina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Fasal dan juga Mbak Yohana. Memang sampai saat ini Israel masih terus melakukan serangan-serangan ke wilayah yang ada di Jalur Gaza. Berita terbaru pada kemarin malam, Israel melakukan serangan terhadap tenda-tenda pengungsian yang ada di sekitar Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa. Dan ini kejadian ini sudah berkali-kali diulang oleh pihak Israel, di mana Israel memang sengaja menargetkan pihak sipil yang ada di sekitar Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, sehingga pada kemarin malam kejadian begitu cepat, api mengobar begitu dahsyat ke tenda-tenda pengungsian. Setidaknya ada 30 tenda pengungsian yang terbakar dan juga beberapa kendaraan ikut terbakar akibat serangan pada malam tersebut. Dan diingatkan bahwa akibat serangan tersebut setidaknya ada 4 warga meninggal dan juga 40 sampai 50 lainnya mengalami luka-luka, dan mereka saat ini mengalami luka yang serius akibat pembakaran yang begitu dahsyat pada tadi malam atau pada kemarin malam. Dalam 24 jam terakhir Israel juga terus melakukan pengeboman terhadap beberapa titik yang ada di Jalur Gaza, salah satunya di kota Khan Yunis, di mana Israel mengebom sebuah bangunan warga sipil sehingga mengakibatkan beberapa warga meninggal dan lainnya mengalami luka-luka. Sementara Israel terus melakukan penyerangan terhadap sekolahan yang ada di kota Nusayrat, Jalur Gaza bagian tengah, sehingga belasan warga meninggal dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dalam 24 jam terakhir yang dirilis Kemenkes Palestina, Israel melakukan 4 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel. Akibatnya 62 warga meninggal dan 220 lainnya mengalami luka-luka, sehingga update total korban sejak 7 Oktober lalu sampai pada hari ini menyentuh angka 42.289 korban yang meninggal dan 98.684 warga yang mengalami luka-luka. Dalam rekaman video dashboard atau rekaman ambulan yang ada di Gaza Utara, di mana ambulan ini sedang membawa para pasien yang ada di kamp pengungsian Jabaliyah ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya, di mana dalam rekaman video tersebut terlihat bahwa tank Israel menargetkan sebuah ambulan, namun alhamdulillahnya tidak target pengeboman tersebut tidak langsung mengenai ambulan tersebut, melainkan hanya melintas di sekitar ambulan tersebut. Namun ini juga membuat shock para sopir ambulan karena ternyata Israel juga menargetkan mobil-mobil ambulan yang ada di Gaza Utara, sehingga para tim medis juga tidak bebas untuk melakukan evakuasi terhadap pasien-pasien terkhusus yang ada di Gaza Utara, karena hari ini sudah memasuki hari ke-11. Pengepungan terhadap Jalur Gaza bagian utara masih terus berlanjut. Diinfokan juga masih terdapat 400.000 warga yang terjebak di Gaza Utara. Mereka terancam mati kelaparan bahkan dan juga kehausan akibat Israel juga mengumumkan bahwa berminggu-minggu Israel mengumumkan untuk melarang bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza Utara, dan ini sudah terjadi beberapa minggu yang lalu. Dan juga
Israel juga saat ini juga menggunakan sebuah robot yang dilengkapi dengan bahan peledak yang begitu banyak. Bahkan bahan peledak ini lebih besar atau suara ledakan ini lebih kencang dibanding dengan serangan udara, dan robot ini bisa sekaligus menghancurkan 6 sampai 7 rumah warga 7 rumah warga sipil yang ada di jalur Gaza, dan robot ini digunakan untuk peledakan massal ataupun untuk pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Dan ini juga dikecam oleh beberapa media internasional bahwa Israel saat ini menggunakan robot tersebut untuk melakukan pembunuhan massal terhadap warga Gaza. Sementara di informasi yang kami dapatkan dari tepi barat, Israel juga menembaki para warga sipil yang sedang memanen buah zaitun, karena memang saat ini musim zaitun, di mana warga sedang memanen pohon buah zaitun yang ada di kota Nablus tepi barat, sehingga beberapa dari mereka mengalami luka-luka yang diakibatkan serangan terhadap masyarakat yang ada di tepi barat. Dan beberapa hari yang lalu rombongan WHO juga berhasil melakukan evakuasi terhadap pasien-pasien dari Rumah Sakit Kamal Udwan menuju ke Rumah Sakit Ashifa yang ada di kota Gaza, di mana sebelumnya sudah hampir 1 minggu Israel melarang konvoi tersebut untuk mengevakuasi para pasien yang memang sangat membutuhkan penanganan yang darurat. Namun alhamdulillah rombongan tersebut berhasil menembus blokade Israel dan mengevakuasi beberapa pasien yang ada di Rumah Sakit Kamal Udwan di Gaza Utara. Sementara Direktur Rumah Sakit Kamal Udwan pun mengatakan saat ini kondisi di 3 rumah sakit, baik Rumah Sakit Kamal Udwan, Rumah Sakit Indonesia, dan juga Rumah Sakit Al-Auda yang ada di Gaza Utara pun saat ini kondisinya buruk karena memang minimnya obat-obatan dan juga bahan bakar. Namun rombongan WHO tersebut kemarin selain melakukan evakuasi pun mereka membawa bahan bakar serta obat-obatan untuk mempasok 3 fasilitas kesehatan tersebut yang ada di Gaza Utara. Fikri, lalu seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Israel melakukan penyerangan tersebar ke negara wilayah Asia Timur lainnya. Lalu apakah ini artinya adanya kelengahan untuk dari Israel sendiri di sana sehingga bisa membuat bantuan yang disalurkan di sana ini bisa menjadi lebih tersalurkan, atau seperti apa kondisinya di sana? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa memang hari ini sudah masuk ke hari ke-11 pengepungan terhadap masyarakat yang ada di Gaza Utara, sehingga bukan dalam 11 hari ini saja, bahkan sudah berminggu-minggu Israel melarang bantuan kemanusiaan untuk tembus ke jalur Gaza bagian utara, sehingga ada 400.000 warga yang memang masih terjebak dalam operasi militer tersebut yang ada di Gaza Utara, baik di kota Bet Lahia, ke kota Bet Hanun, dan juga kota Jabalia, di mana tentunya ini sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, karena memang masyarakat juga masih banyak yang tinggal di sana, dan juga selama operasi militer Israel yang dilakukan oleh pihak Israel Sabtu 6 Oktober lalu sampai hari ini tidak ada bantuan-bantuan yang memang bantuan kemanusiaan maksud kami yang bisa disalurkan ke masyarakat yang ada di Gaza Utara. Untuk penyaluran bantuan di Gaza Tengah maupun di jalur Gaza pun masih cukup terbatas, karena memang saat ini perbatasan Rafah juga masih tertutup dan belum juga terbuka, sementara bantuan-bantuan dialihkan ke perbatasan Karim Shalom atau perbatasan Israel dan juga Gaza. Namun untuk jumlah truk bantuan sendiri, kami mendapatkan info bahwa memang jumlah truk bantuan juga mengurang dari sebelumnya, dan ini juga sangat sangat tergantung, karena masyarakat saat ini
bergantung pada bantuan-bantuan kemanusiaan, dan bantuan kemanusiaan pun malah justru saat ini berkurang, yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Gaza Utara maupun di Gaza Tengah dan juga Gaza Selatan. Terima kasih Fikri atas laporan Anda langsung dari Gaza, Palestina. Jaga kesehatan Anda selalu, Fikri. Wassalamualaikum.